Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Permana Mulyadi dengan NRP 15/2022-086. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sejarah sistem operasi. Baiklah, kita akan langsung masuk ke slide-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa atau lebih tepatnya sedikit mengenai sebenarnya apa sih sistem operasi itu. Nah, sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dengan komputer serta perangkat kerasnya. Nah, di dalam ilmu komputer, sistem operasi ialah perangkat lunak yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen terhadap suatu perangkat keras, serta menjalankan suatu operasi sistem yang termasuk menjalankan aplikasi seperti program-program pengelola kata, desain animasi, serta database. Nah, secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer pada saat komputer akan dinyalakan. Bedanya sama perangkat lunak yang lain dijalankan setelah sistem bekerja. Jadi, bisa dibilang sistem operasi ini ialah perangkat lunak yang bisa mengontrol program-program komputer dengan cara melakukan proses pengaturan waktu, melakukan pengecekan kesalahan, serta melakukan pengontrolan input dan output. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya jika ada kurangnya. Mohon dimaafkan. Untuk lebihnya mengenai penjelasan sejarah dan pengaplikasiannya mungkin bisa dijelaskan sama teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danendra Ferusyala dengan NRP 15/2022-123. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi, generasi pertama. Pada tahun 1940, komputer elektronik digital yang pertama tidak memiliki sistem operasi. Program dimasukkan dari punch card. Generasi kedua. Pada tahun 1960, sistem operasi menggunakan pemrosesan batch, tapi sudah dapat melakukan dengan menjalankan beberapa tugas bersamaan. Berisi banyak device seperti pembaca kartu, punch card, printer, type drive, dan disk drive. Generasi ketiga. Pada tahun 1970, sistem operasi digunakan pada mikrokomputer dengan sistem time sharing multimode yang mendukung batch processing, time sharing, dan aplikasi real time. Komponen utama berupa IC, integrated circuits, pada masa ini berkembang dengan berbagai konsep. Generasi keempat, pada tahun 1980 merupakan perkembangan dari personal komputer yaitu PC dan workstation. Teknologi mikroprosesor berkembang sehingga memungkinkan pembuatan komputer, aplikasi perangkat lunak seperti word processor, dan database. Generasi kelima, pada tahun 1990-an, komputasi paralel dengan berbagai prosesor juga telah dimulai. Teknologi PC semakin berkembang pesat, disertai dengan perkembangan interface menggunakan GUI atau GUI. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nur Arifah dengan NRP 15/2022-046. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di sistem operasi. Nah, jadi di tingkat pertama itu ada user atau pengguna, dan ini di tingkat kedua itu ada program-program aplikasinya seperti database system dan text editor, dan di tingkatan ketiga baru ada sistem operasinya. Lalu di tingkatan keempat ada hardware-nya, dan sistem operasi ini sebagai mediator. Nah, kenapa sih alasan pengguna sistem operasi? Ialah karena sulitnya memahami bahasa mesin. Nah, jadi tujuan utamanya dari sistem operasi itu ialah untuk perantara antara interaksi manusia atau user dengan komputer. Juga sistem operasi ini bisa mengefisiensikan kerja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem komputer menurut tingkat dan pandangannya. Nah, jadi
atau beberapa bahasa pemrograman dan dikembangkan dengan aplikasi-aplikasi pemrograman lainnya. Setelah itu, jika ada seorang programmer yang mengembangkan suatu aplikasi dengan kumpulan instruksi-instruksi bahasa mesin yang akan mengontrol hardware komputernya. Nah, maka programmer tersebut membutuhkan suatu aplikasi pemrograman yang disebut dengan utility. Nah, sedangkan seorang desainer sistem operasi harus mengetahui cara kerja dari hardware komputer. Jadi, user atau pemakai awam berada pada sini, yaitu pemakaian program aplikasinya. Nah, sedangkan programmer berada di sini, yaitu di utilities dan sistem operasinya. Sedangkan desainer sistem operasinya berada di hardware komputer di sini. Seperti itu.